Selain motif-motif yang memiliki filosofi yang syarat dengan adat istiadat, ada juga motif lagosi yang beberapa tahun belakangan mempunyai tempat istimewa bagi para pecinta kain tenun sutra sengkang. Motif lagosi diibaratkan sebagai perlambang cinta dan harga diri seorang perempuan Bugis. Motif lagosi itu terjadi sekitar tahun 1930. Ketika itu secara besar-besaran masyarakat Wajo, kaum lelakinya itu banyak yang merantau. Seperti misalnya ke Malaysia, ke Sumatera, di Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Nah, sehingga perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suami untuk menjaga diri, itu melakukan aktivitasnya kebanyakan di rumah dengan menenun. Dari situlah kemudian muncul inspirasi, kerinduan mereka akan kembalinya sang suami, maka ditenunlah motif-motif lagosi itu yang berbentuk setangkai kembang. Itu perlambang cinta yang terus dijaga, sekalipun bertahun-tahun ditinggal oleh suami. Menjaga kesucian, menjaga harga diri seorang perempuan, saya kira di seluruh Indonesia adalah harga mati juga. Usaha tenun sutra tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat Wajo, karena hampir 15% masyarakat Wajo terlibat dalam proses pembuatan tenun sutra. Tantangan yang dihadapi adalah menurunnya produksi benang sutra, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 10 tahun yang lalu itu kan produk benang sutra lokal melimpah. Sampai Wajo bisa produksi kain itu 2 juta meter per tahun. Itu cerita 10 tahun yang lalu. Nah, sampai awal 2010 kemarin, produk benang sutra lokal menurun. Nah itu, sampai sekarang awal tahun 18 baru ada kayak signal. Karena bibitnya yang dipelihara oleh petani sutra itu tidak berkualitas kayak seperti tahun yang lalu. Nah, kita kemarin mencoba mendatangkan telur impor. Alhamdulillah sudah masuk, tapi belum kontinu. Selain produksi benang sutra yang mengalami kendala, pemasaran produk tenun juga masih menggunakan cara yang konvensional. Kan sekarang banyak, ada media, ada apa. Tapi kalau saya, prinsip saya, media online itu belum. Karena kita kan fashion, bukan kayak rokok. Rokok kalau surya, udah kenal orang. Kalau kita fashion kan banyak. Selalu inovatif, selalu kita memproduk motif-motif baru. Bulan ini mungkin lain lagi bulan depannya, lain lagi minggu depannya. Nah, untuk mempromosikan di media sosial kan itu orang konsumen itu harus menyentuh, harus merasakan, oh gini loh, melihat langsung. Nah disinilah harus ada kerjasama dari pihak pemerintah dengan pengrajin, dari BUMN untuk binaan-binaan untuk pengrajin. Karena begini, sebagian besar pengrajin yang ada di Wajo, saya kira di Nusantara ini begitu juga, bahwa kalau biaya promosi untuk pameran-pameran ke Jakarta atau ke luar negeri, sebagian besar ini pengrajin ini belum mampu mandiri atau belum mampu membiayai sendiri untuk mempromosikan produknya. Meski demikian, upaya tetap dilakukan oleh para pelaku usaha, termasuk terus berinovasi dalam menciptakan motif yang dapat diterima oleh pasar. Satu hal yang masih sangat melegakan dan menyisakan harapan besar, bahwa sampai saat ini, masyarakat Wajo, baik generasi tua maupun muda, sebagai pewaris kekayaan Nusantara ini, masih sangat mencintai dan menjadikan sutra sengkang sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan mereka sampai kapanpun. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Kita belajar banyak mengenai kain tenun sengkang. Pertanyaannya,
apa yang kamu ketahui mengenai kain tenun sengkang? Dicatat ya. Adik-adik, kalian pasti memiliki pakaian atau kain tradisional daerah kalian. Pertanyaannya, jelaskan mengenai kain atau pakaian tradisional daerah kalian. Apakah ada persamaan dengan kain tenun sengkang? Jawablah pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.